Oke. Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan lagi ya dari proyek akhir mata kuliah jaringan komputer, yang dimana di sini sudah sedikit saya rapihkan ya dari topologi yang kita buat kemarin, sehingga di sini terlihat rapi lah, nggak mencong-mencong kayak kemarin. Nah, sekarang kan terakhir kita sudah melakukan konfigurasi BGP dan OSPF ya di 4 region. Sekarang kita akan melanjutkan ini ya, daerah kanan itu kalau nggak salah ini ya, NAT overload dengan static routing. Dengan static routing yang dimana nanti daerah sini ya, daerah kanan sini itu bisa mengakses perangkat yang ada di luar, contohnya di web ya. Nah, ini kan ada web IET, TRI, dan ini DNS server ya. Nah, nanti dari sini juga daerah kanan ini bisa mengakses, kalau nggak salah namanya itu ini ya, public server. Public server di sini punyanya Polinela seperti itu. Nah, nanti dari luar itu nggak akan bisa ngakses ke dalam sini karena udah ada yang namanya NAT overload ya, atau PAT. Oke, jadi mungkin di sini kita langsung aja konfigurasi ya. Kemarin itu kalau nggak salah saya sempat salah ini ya, salah multi-layer switch. Nah, ternyata kita pakai yang 3650 ini ya. Nah, di sini kita perlu melakukan beberapa tambahan modul ya di multi-layer switch-nya. Nah, ini kita geser dulu. Oke. Add. Nah, di sini kita perlu menambahkan modul, menambahkan modul ini ya, AC power supply ini agar kita bisa terkoneksi dengan multilayernya, terhubung dengan listrik lah caknya. Nah, lanjut kita tambahkan namanya itu, nah ini ya, port untuk menghubungkan kabel apa nih namanya, fiber ya. Nah, kita tambahkan portnya, salah drag. Nah, satu aja karena kita hanya butuh satu di sini ya. Nah, oke, di sini kita lanjutkan saja ya. Oke, satu-satu. Nah, di sini dia nanti terhubung dengan switch ya, dan nanti switch akan terhubung ke host-host yang ada di daerah kanan sini atau di komputer-komputer ini ya. Nah, seperti inilah kurang lebih. Sama juga di bawahnya ya. Kita add Oke. Nah, nanti kita konfigurasi seperti ini ya. Jadi di sini kita akan buat VLAN ya. VLAN 10.20.30 dengan IP address ya, seperti inilah. Sebenarnya bebas juga nggak apa-apa, cuma di sini saya ikutin aja dulu ya. Kita geser. Nah, lanjut kita akan melakukan konfigurasi OSPF dulu ya di sini. Dimana ini masih nyambung ke regionnya masing-masing. Pertama kita akan konfigurasi dari sini boleh. Interface enable dulu ya, kita config terminal. Lanjut kita akan melakukan masuk ke interface dulu ya, interface G020. Di sini kita masukkan IP address 192.168.511.255.255.255.255.0 SH. Oke, interface G030 kita masukkan IP addressnya yaitu 52 ya, 52. Oke, no SH.
Jika sudah, kita bisa exit, lanjut ke router OSPF1 ya. Router OSPF1. Di sini kita masukkan network pada jaringan atau IP address yang baru kita tetapin ya. 172.19.52.0.255.25 salah buat card ya, jangan lupa. Area 0, lanjut ke 51. Oke, jika sudah, kita akan lanjut di sisi sininya. Nah, di sini sama ya kurang lebih. Enable config terminal, interface G020, IP add 172.19.54 berapa nih? Iya, 5451 ya. 2.255 255 2550 SH interface G030. Di sini IP address-nya adalah 53 ya. 53 SH. Lanjut ke router OSPF1, kita tambahkan kita hidupkan dulu notifikasinya ya atau lognya. Lanjut kita ke networknya. Network yang baru kita tetapin yaitu 19.53.0.000.255 area 0 sama IP yang ke pertama ya, 51. Oke, sambil menunggu kita akan konfigurasi juga yang di atasnya ini ya. Oke, enable config terminal, kita masuk ke G020, IP add 172 salah 172 19 ya, 19.54 1.255 255 2550 SH interface G030, kita tambahkan IP-nya yaitu 531. Exit router OSPF1, kita tambahkan networknya 172.19.53 0 yap salah kurang ya, 00255 area 0. Selanjutnya ke area IP 54. Yap. Oke. Oh, ini belum dihidupin ya. 030 SH. Oke, selanjutnya kita router yang ini ya, router keempat ini kita tambahkan IP address-nya, interface G020, IP add 172.19.54.2.255.255.255.0 SH interface G030, IP add 172.19.52.255.255.255.250 SH. Oke, exit router OSPF1, lognya kita hidupin, networknya 172.19.520 yap 00255 area 0 sama yang terakhir IP 54. Oke. OSPF sudah, sekarang kita akan konfigurasi ini recordnya. Konfigurasi NAT-nya ya. Di sini kita bisa langsung NAT-nya. Oke, ini kita copy dulu, kita taruh sini, dan ini sisanya kita geserin dulu ya. Oke, sekarang kita pasangin kabelnya dulu ya. Satu, lanjut serial kok serial apa nih? Nah, ini astaga, salah ini. Gigabit 01 kabel cross ya kita pasangnya.
gigabit 01. Oke, lanjut kita pasang ke host-hostnya ya, atau PC-PC-nya ini. Oke, sinilah 2, 3, terbawah. Nah, apa ya? Oke, lanjut bentar. Preference teksnya kita gedein bentar ya. 10. Nih. Ada 10. Apply. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan seperti yang saya bilang tadi di sini di router pertama dulu ya. Router NAT nih ya, namanya router NAT ya di sini. Jadi di sini kita tetapin dulu interface yang akan dijadikan outside dan inside-nya. Interface. Nah, di sini outside-nya kan yang keluar ya. Interface G0 ya. G020 di sini kan nah G020 di sini kan outside ya, berarti di sini kita tetapkan IP NAT outside sama di interface 30 ya, IP NAT outside. Nah, sedangkan di interface G010 itu IP NAT inside. Nah, ini kita sekalian aja tetapin IP address-nya yaitu 192.168.10.1 Nah, SH. Oke, lanjut. Jika sudah kita tetapin IP NAT outside inside-nya, kita lanjut melakukan ini ya, perizinan nih. Access list 1 permit access list 1 permit any double ini 1 permit any. Lanjut ke access list 101 permit any permit IP any. Nah, jika sudah, kita akan lakukan IP ya, IP NAT inside. Kita tetapin jalur keluarnya, source list ya, source list 1 interface gigabit. Nah, di sini kita utamain ke gigabit 020 ya, G020 020 overload. Nah, jika sudah menetapkan jalur keluarnya nih, kita tetapin root ya, karena kita menggunakan static root di dalamnya sini. Nah, sama kita juga tetapin untuk keluarnya nanti IP root 000 ya. Berarti di sini network mana saja dengan subnet mask apa saja akan melewati berapa nih, 172.19.53 kan, 51.2.3.4 531. Oke, salah, di sini kita tambahkan 10. Nah, di sini untuk yang utamanya, jalur utamanya atau 511 ya kan, ke sini nanti. Selanjutnya kita akan dari router ke MLS ya. Dari router ke MLS-nya di sini kita pasangkan 192.168.10.2 ya. Oke. Yap. Jika sudah, kita lanjut ke MLS-nya atau multi-layer switch. Kita enable config terminal interface VLAN 1. Kita masukin IP address-nya 192.168.10.2.255.255.255.255.0. Nah, shutdown. Kita bisa lanjut IP routing
IP routing, IP root 00000000, berarti ini untuk ini ya, VLAN nantinya akan keluar ke sini gigabit 010, yang berarti 192.168.10.1. Yap, benar sekali ya. Sekarang kita tinggal tes dulu ya. Oke, seharusnya dari luar ke dalam itu nggak bakal bisa kan, dari luar ke dari dalam keluar itu seharusnya sukses. Oke, seperti itu ya skema yang kita inginkan ya. Dari luar ke dalam nggak bakal bisa, dari luar dari dalam keluar itu pasti bisa. Oke, segitu. Oke, di sini mungkin kita pasangkan ini dulu ya, warna-warna. Oke, minus. Oke, kita zoom lagi dan kita lanjut ke ini ya, kita akan buat VLAN-nya. Di sini kita buat langsung aja ya, kita langsung interface VLAN 10. Kita nggak usah kasih nama lah, kelamaan ya. Interface VLAN 10, masukin IP add-nya ya, 192.168.11.255.255.255.0. Interface VLAN 20 21 ya, 21. Lanjut interface VLAN 30 31 ya. Yap. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi terangnya. Nah nih. Kegedean. Preference itu kayak kegedean deh. Font nah segini seharusnya pas lah ya, 10. Aduh, mouse-nya. Oke, kita lanjut ke interface G01 ya. Oh, salah. Ini ya, G101. G101. Di sini kita tetapkan mode terang ya. Switch port mode terang. Oke, switch port terang allowed VLAN yang udah kita buat ya, 10, 20, 30. Nah, jika sudah kita allowed, kita ganti interface ya, karena di sini ada 2 jalur. 103 switch port mode terang. Oke, switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Add 30. Oke, sudah ya. Sekarang kita tinggal konfigurasi switch-nya. Di sini kita enable config terminal. Oke. Interface G01. Sini kita masukin dulu ya. Jangan dulu. Kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 10 X, VLAN 20 X, VLAN 30 X ya. Do show VLAN brief. Oke, udah ke generate. Kita baru ke interface G01, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Oke, lanjut ke penetapan nanti ke hostnya ya. Interface F01 interface range F01
sampai 3 lah. Switchport mode akses, switchport akses VLAN-nya 10, lalu interface range F01 4 sampai berapa ya, 4 sampai 6. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 20, lalu switch interface range F0, coba sih do show VLAN brief. Oke ya, interface range F0 F07 sampai 9. Mode akses switchport akses VLAN 30. Oke, udah ya, seharusnya udah cukup. Berarti kita tinggal menyocokkan saja ya di sini. Di sini untuk VLAN salah ding. Mana sih? Nah, ini ya kabel yang ini. F04. Nah, di sini F09. Ya. Biar nanti di PC pertama ini masuk ke VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke IP configuration-nya. 192.168.1.2 ya. Di sini subnet masnya masih pakai /24. Sini ya 192.168.1.1. Oke ya, default gateway-nya 11 ya. Nah, sekarang seharusnya tinggal kita coba ya. Ini aku coba keluar dulu. Bisa nggak keluar? Sukses ya. Keluar sukses. Nah, karena kalau ke dalam udah pasti gagal ya. Udah pasti gagal, entah itu ke PC-nya ataupun ke MLS-nya. Jadi dia dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Oke. Lanjut kita akan sama juga ya konfigurasi di sini. Switch kedua. Nah, nanti di atasnya juga kurang lebih sama lah konfigurasinya. Hanya beda-beda ini doang lah paling. Beda-beda IP doang. Skema IP-nya udah berbeda. Tapi konfigurasinya sama. Config terminal. Oke, kita buat dulu ya VLAN 10, next VLAN 20, next VLAN 30, X. Lanjut ke interface G berapa tuh? G01 ya, mas sama ya. Terus G mana sih? G01 switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 10 10 20 30. Yap. 3 ya. Nah, jika sudah sama ya, kita akan netapin. Oke, mungkin saya netapinnya satu interface saja ya, biar enggak kelamaan. Interface F01 switchport mode akses, switchport akses VLAN 10. 2 switchport mode akses, switchport mode akses VLAN 20. Lalu interface F03 switchport mode akses, switchport akses VLAN 30. Nah, jadi kan di sini kita nggak perlu nyesuaiin lagi ya sama komputer-komputernya. Oke, sambil menunggu ini hijau, kita akan lanjut konfigurasi yang atasnya nih. Konfigurasi yang atasnya, oke. Berarti kita dimulai dari, oke nih udah ya, udah hijau. Langsung aja kita tes ya, penasaran. 192.168.1.1.13 deh. Default gateway-nya 192.168.1.1 ya, masih sama. 1.2 1.3. Oke, sekarang kita tinggal tes dari yang berbeda VLAN ya ini. Oke, sukses ya. Oke,
berhasil. Coba keluar. Keluar. Saya gagal juga. Oke, sukses ya. Oke, selanjutnya kita ke router NAT kedua. Router NAT kedua di sini kita enable dulu. Kita masuk config terminal. Kita udah buat SPF-nya, berarti sekarang kita tinggal tetapin outset dan inside-nya. Berarti di sini kita bisa langsung interface ya, interface G020 kan, visual IP interface brief. Yap, G020 IP NAT outside. Lalu interface G030 ya, kita tetapin IP NAT outside-nya. Lalu interface G010 ya sebagai inside. Oke. Lanjut sekalian tetapin IP address-nya 192.168.21.255.255.255.0. No shutdown. Oke. Udah kita tetapin outside dan inside, kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita buat access list 1 permit any sama access list 101 permit IP any. Oke. Lanjutnya ke pembuatan IP NAT inside ya, jalur keluarnya source list 1 interface gigabit 020 overload. Oke. Jika sudah, kita akan melakukan static root ya dengan perintah IP root 0.0.0.0.0.0 ke 172 ya, 541 sama ke 53 ya, 521 ya kan. Visual IP interface brief, bentar saya lupa. Yap, benar, 54 sama 52. Oke, lanjut. IP root ke dalamnya itu adalah 192.168.22. Oke, sudah ya di router NAT 2 ya, udah kita konfigurasi. Tinggal kita pindah ke multi-layer switch yang kedua ini. Enable config terminal interface interface VLAN 1 IP add 192.168.21.255.255.255.0 shutdown. Sorry, 22 ya, 22 shutdown exit. Kita bisa langsung IP routing dan IP root 0.0.0.0.0 berapa, 192.168.21. Oke, selesai ya. Coba tes dulu dari dalam keluar. Nggak bisa, bisa dari luar ke dalam, sudah pasti nggak bakalan bisa. Oke, berarti kita tinggal konfigurasi interface VLAN-nya saja ya. Kita save dulu. Oke. Selanjutnya, mungkin VLAN terakhiran lah ya. Kita atur dulu ini di router NAT yang lainnya ini. Kiri dulu ya. Kita buat OSPF ya terlebih dahulu. Enable config terminal
Ini IP-nya kalau nggak salah 18 ya. Oke, 18. Kita lanjutkan saja ya. Aduh, ini kurang. Nah, enable config terminal. Oh, ini belum dikasih ini ya. Bentar. Sebentar ya, guys. Kita Ctrl C, Ctrl V. Oke, lanjut. Ctrl V lagi. Nah, oke. Kita tinggal sambungin serialnya. Lanjut di atasnya. Oke, kita bisa config sekarang. Interface G030. Ini ke record nggak? Oke. Interface G030 IP at 172.18.551 1.255.255.255.0 shoot down. Interface G020 IP at nya adalah 52. Shoot down. Exit router OSPF1, kita tambahkan networknya 172.18.510.255.255. Salah, wildcard ya. 000.255 area 0 mana, sama network yang kedua. Oke, jika sudah, kita geser dulu ke router NAT-nya. Di sini kita bisa langsung saja tetapkan IP-nya G020 IP at 172.18.53 ya. 532.255.255.255.0. Nah, sudah. Di sini kita langsung aja IP NAT outside ya. Sekalian interface G030, IP address-nya adalah berapa tuh namanya? Berapa itu? 51 ya. 51. Ya benar. Nah, shutdown. Oke, IP NAT outside. Lanjut ke interface G010 IP at 192.168.30.1.255.255.255.0. Nah, shutdown. IP NAT inside. Oke, lanjut ke router OSPF1, lokal kita hidupin dan kita masukin networknya 72.18 berapa tadi, 51.0.0.0.255 area 0 sama IP 53 ya, network 53. Oke, kita exit, lanjut ke ini ya, nanti kita konfigurasi ya. Kita fokus ke OSPF dulu. Oke, enable. Aduh. Oke, sambil nunggu ya. Sebenarnya bisa aja kita pencet forward, cuma takut ini ya ngehang malahan. Kita sini dulu, kita config terminal. Oke, pelan-pelan ya. Interface G030, sorry, IP at 172.18.52. Yap, 52.255.255.255.0. Nah, shutdown. IP NAT outside. Interface G0 3 ya, ini sorry. Interface gigabit 030 itu adalah 54.
Nah, do show IP interface. Oke, 542 ya. Baru di interface 2 nya ini adalah nih 522. Nah, no shutdown IP not outside. Oke, lanjut ke interface G010 IP not inside. IP address-nya adalah 192.168.40.1. Oke, no shutdown. Exit router OSPF1, kita tambahkan lognya dulu, baru networknya 172.18.520.000.255 area 0 sama 54 ya. Oke, kita close dulu, kita pindah ke sini. Oke, udah enggak ini ya, enggak error. Kita enable config terminal interface G030 IP add. Oke, masih aman. IP add 172 berapa itu? 172 18 54 1 255 255 2550. Oke, lanjut ke interface gigabit 020. Kita masukkan IP 531. No shutdown. Oke, kita bisa exit. Kita tambahkan dulu networknya ya, 172 18.53 0 area 0 sama 54. Oke, sudah selesai. Kita tinggal balik ke router NAT yang ketiga ya. Ini kan sambil nunggu OSPF nya on ya. Oke, kita langsung aja ke access list ya. Kita buat access list, tapi di sini do show IP OSPF neighbor. Oke, masih ada yang ini ya, masih ada yang loading di sini. Two-way router belum full. Oke, kita tunggu dulu aja sambil kita konfigurasi yang bawahnya. Oke, di sini belum kita tetapin IP VLAN-nya ya. Do show, ya benar sekali belum ada VLAN-nya. Kita buat aja langsung interface VLAN 10. Dan sini IP address-nya sama kayak tadi ya, yang di bawahnya ini 168.1.0 lah, 11 ding 255 0. Lanjut ke interface VLAN 20. Ini kok oke, masih aman lah ya. Interface VLAN 20, IP add-nya 21. Oke, interface VLAN 30, IP add-nya 31. Oke, udah kita masukin semua ya. Do show VLAN brief. Oke, do show IP interface brief. Udah, sekarang kita tinggal interface G101 kan, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10 20 30 dan
Lanjut ke exit interface G102 switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10 VLAN 10 20 30. Oke, selesai ya. Berarti kita tinggal konfigurasi switch-switchnya. Enable, kita buat dulu VLAN 10x, VLAN VLAN 20x, VLAN 30x. Lalu di mana nih namanya? Interface G01 switch port mode terang, switch port terang. Oke. Sudah ya. Udah kita allow. Sekarang kita tinggal coba di show VLAN brief. Di sini udah ada kan? Kita tinggal masuk ke interface F01, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Lalu interface F02, switch port mode access, switch port access VLAN nya 20. Interface F03, switch port mode access, port access VLAN 30. Oke, berarti kita tinggal nyocokin aja nanti ya. Tetapin IP address di komputernya. Nanti lah ya terakhiran. Di sini kita buat dulu enable config terminal switch VLAN 10 X, VLAN 20 exit, VLAN 30 exit. Lanjut ke interface G01 switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10 20 30. Udah, kita tinggal exit. Lalu interface F01 nya kita mode akses biar bisa mengakses VLAN 10 ya, 10. Lanjut interface F02 switch port mode akses, support akses VLAN 20. Interface F03 switch port mode akses, support akses VLAN 30. Oke. Sekarang kita tinggal masukin IP address-nya ya. Masukin IP address-nya di sini misalnya 192.168.121. Di sini masih /24 ya. Dan default gateway-nya sama 192.168.111. Oke. Kita coba ping keluar ya. Coba ping keluar ya nih. Nah, sukses ya, ping keluarnya sukses. Cuma di sini ya beberapa kali gagal ya, berarti koneksinya agak lambat. Oke, sukses. Dari luar ke dalamnya udah pasti nggak bakalan bisa. Waduh. Oke, ini kita bisa lanjut dulu ya, sisanya mantar ya. Yang penting kita fokus ke NAT overload-nya. Kita mau ngapain nih? Ini udah belum? Oke, udah full ya. Berarti kita bisa konfigurasi lebih lanjut di router NAT ketiga. Di sini kita sudah melakukan melakukan apa nih namanya?
API NAT inside outside. Oke, udah, berarti kita tinggal bisa lakukan access list 1 permit any, lalu access list 101 permit IP any. Oke. Lalu kita bisa IP NAT inside ya, kita buat jalur keluarnya. IP NAT inside source ya, source list 1 interface gigabit 030 ya, sini 030 overload. Oke, lanjut ke IP root 0000 ke 172.18.511 ya, 511 sama ke atasnya sini adalah 53.110, dan yang ke kanannya ini atau ke dalamnya adalah 192.168.32. Oke, udah selesai, kita tinggal lanjut. Di sini kita pasangkan kabelnya dulu ya. Oke. 1 2 3. Oke. Sini. Oke. Kita buat IP address-nya dulu ya. Enable config terminal IP add user IP interface brief. Udah apa belum sini? 22. Oh, udah. Kita bisa IP root udah belum? Di show run. Lupa saya. Oh, udah juga. Routing udah belum? IP routing. Coba. Mana tadi? Di sini ya. Udah belum di sini? 32. Oh, di sini ya. 21, salah ya. Kita copy. Lah. Ini punya siapa? Wah, ada ini. 192.168.21. Oke, udah di delete lah dia. Berarti kita tinggal IP root 00192.168.31. Nah, di sini seharusnya udah bisa ya. Coba bisa nggak? Di sini berapa? 32. 10, 20, 30. Ini kesini udah bisa sih harusnya. Oh iya, belum kita tetapin ya IP-nya. Sorry. Interface config interface G111 IP add 192.168.31 255. Salah di overlap lagi.
255 255 2550. Oh, salah. Interface VLAN 1 API add 3225. Nah, shutdown set gigabit 111 ya kan udah benar. Oke, berarti kita tinggal, seharusnya udah bisa ya ini. Nah, bisa ya, bisa. Oke, dari luar ke dalam udah. Oke, selanjutnya kita ke atas. Sini belum ada. Oh alah, ini keduplikat toh, apa namanya, IP-nya. Ini keduplikat nggak? Enggak ya harusnya. Yap, keduplikat si IP-nya. Enable do show, coba show VLAN brief. Oke, nggak ada VLAN-nya. Berarti di sini kita bisa konfigurasi mandiri ya, interface VLAN 1 IP add 192.168.42 0 shutdown. Kita bisa exit langsung ke IP routing. IP route 192.16 salah 0.000.0.0.192.168.41. Oke, seharusnya sudah bisa ya keluar. Mana nih? Sini berapa sih? Show run config-nya di sini 41 udah bener. 40. Oh, belum ya. Belum kita tetapin ternyata. Config oh, ini belum, ini ya. Belum jalan ternyata. Not outside. Oh, ini belum jalan. Kita tetapin akses list 1 permit IP any. Salah nih. Any. Nah, akses list 101 permit IP any. Lanjut ke apa namanya, IP not inside source list 1 interface gigabit berapa ini, gigabit 030 overload. Oke, lanjut ke IP route 00.000.172.18.54 ya, 541 ya, 541 sama 52 ya, 521 plus 10 dan dan yang terakhir adalah 192.168.42. Nah, oke, selesai ya. Sekarang kita tinggal tes. Sukses. Oke, alhamdulillah sukses. Oke, pernah terakhir berhasil ya. Berarti sekarang kita tinggal bikin apa namanya, VLAN. Kita tinggal bikin VLAN-VLAN-nya. VLAN yang mana ya? Ini bentar. Kita rapihin dulu ya. Dari tadi acak-acakan nih. Di sini udah ada IP address belum kan?
192.168.2 192.168.21 kan beneran. Dari sini ke sini bisa, dari ke sini apakah bisa oke. Dari sini ke luar apakah bisa? Oke, bisa juga ya. Sekarang kita tinggal buat yang ketiga, ini 192.168.32 192.168.31. Di sini 13 udah 192.168.23 192.168.21. Oke, 192.168.33 192.168.31 ya. Oke. Sekarang mereka bisa saling berkomunikasi. Ya enggak? Oke, sukses ya. Oke. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke atas nih ya, saya juga penasaran terkait servernya nih. Nah, di sini mungkin kita sambil-sambil lah, lengkah-lengkah nggak apa-apa lah. Saya sendiri kok yang ngerjain ya. Lengkah-lengkah. Kita buat iat.com IP-nya kita samain ini ya dengan si IP servernya ini ya 172.16.0.2 ya, iat.com ya namanya. Kita on kan ya kan, beneran 16.02 ya, benar sekali. Service DNS iat.com oke, udah on belum tadi? Oke, udah on. Lanjut ke tri.com. tri.com di sini kita pilih DNS. Kita buat tri.com. Sini kalau nggak salah, saya lupa. 16.252 ya. 252 tri.com 172.16.25 yap, 252 kita add aja sambil on. Nah, sekarang masih belum bisa kalau kita tes. Kita buat dulu DNS server pabriknya. Biar di sini kayak apa ya? Kayak helper lah. Nanti dari komputer itu mengakses dulu ke sini ya. Menanyakan server yang kita cari ada di mana. Nah, nanti jika ada web yang kita cari, maka nanti dia akan diantarkan ke sini gitu. Jadi kayak layanan servisnya lah. Oke, kita di sini buat dulu dnsp.com dnsp1 ya .com DNS pabrik 1 namanya. IP-nya saya lupa lagi. Itu 252. Oke, 252 172 17 252. Oke, bener ya. 252. Benar. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita juga perlu masukkan webnya. Web ini ya, iat dan tri-nya. Berarti kalau tri.com itu adalah 72.16.0.2 ya. Kita add, dan iat.com itu adalah 172.16.0.2
Nah ini 16 252, bener nggak? Bener lah ya, 16. Oh nah di sini seharusnya, nah ini kita hidupkan ya, udah hidupkan, seharusnya kita bisa akses nih. Nah di sini di IP configuration kita masukin DNS server, karena baru satu ya tadi kita konfigurasi, berarti kita ketik 172 17 252 ya kan, 252. Ini sih ini ya, apa namanya, DNS server yang ini ya, yang di sini, bukan yang kedua ini. Yang kedua belum kita konfigurasi, nanti lah. Ini karena saya penasaran aja. Ya udah kita cocokin, berarti kita bisa buka web browser untuk mengakses web yang TRI atau IAT ya kalau nggak salah. Oke. Nah di sini kita misalnya ketik tri.com, ini seharusnya udah bisa ya. Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu sambil konfigurasi yang DNS server public 2. Kita buat dnsp2.com 172.17.02 ya kalau nggak salah ini. Yap, benar sekali 02. Saya sangat ingat sekali ya. tri.com ini yang atas kan. Mouse-nya mati. TRI ya. IAT ya. IAT baru TRI. IAT baru TRI. IAT itu, oh iya kebalik. Ya bentar ya. IAT.com itu 10 apa? 172 16.02. Baru tri.com itu 172 16.252. Nah ini seharusnya udah benar. Tadi kita kebalik ya, saya kira TRI yang di atas, ternyata IAT. Ini kita ulangin lagi ya. Nah ini baru nih. Nah ini coba kita X lah, validasi. Mana nih web tri.com. Aduh. Oke, seperti biasa ya, agak lama. Kita skip dulu. Dan SP2 di sini kita buat dnsp1.com ya. DNSP1 juga kita masukin 172 16 17 ya, sorry, 17.252. Kita add sama tri.com 172 16 252 sama iat.com 172 16.02. Oke kan, tinggal kita on kan. Ini DNS kedua ya, cuma di sini DNS utamanya adalah yang ke satu. Oke, mana tadi komputer yang kita setting? Nah ini ya. Jadi ketika kita mengakses tri.com maka tampillah website tri.com ya. Cuma ini karena di Cisco ya, tampilannya ya web Cisco gini lah. Yang berarti ini mengindikasi kita berhasil mengakses webnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah itu tes satu komputer saja ya. Untuk selebihnya nanti lah. Kita selesain yang atas-atas ini dulu. Oke. Wah, cukup melelahkan ya. Oke, 1 jam 4 menit. Di sini kita tinggal
tetapin IP address ya di komputernya. 192.168.222 mana sih 21 192.168.221 bener nggak? Bener. DNS nya boleh deh berapa tadi? 172.17.252 sekalian ya, 17.52. Ya nggak sih, saya lupa loh. 252, oke benar. Bukan lupa ya sebenarnya, cuma parnoan. 252. Di sini juga 172 17.252. Oke, kalau nggak kita copy aja lah ya. Kita copy, kita taruh nih di komputer-komputer yang lainnya juga. Lah, lah. Bukan ini. Nah, oke. PC 20 udah, PC 22. Oke. Add. Oke. IP configuration. Nah, ini kita masukkan DNS-nya dulu ya, biar bisa masuk atau bisa mengakses website-nya. Oke, sekarang kita tinggal di sini udah ya, kalau salah udah di sininya. Oke. Waduh. Salah terus ya, pencet web browser. Ini 252 udah, PC 14 ya di sini. Kita tetapin dulu 172 192 192 168 321 192 168 31. Oke. Di sini ya 192 168 1 22 boleh lah. 192 168 1 masih ini ya, 192 168 222 192 168 21. Jangan lupa DNS nya, saya tadi lupa juga di sini ya, lupa. Coba testing. Oke, sukses. Keluar. Mana nih? Nggak mau. Oke, sukses. Oke, selanjutnya di komputer di sini 192 168 322 192 168 31. Sebenarnya DNS server ini kan ada 2 ya. Tapi di sini saya masukinnya ke DNS server 1 semua ya. Nanggung. Oke, di sini udah semua, berarti seharusnya kita bisa lah mengakses webnya. Coba ya. salah. iyet ya, sekarang iyet.com. Nah, sambil menunggu kita konfigurasi yang atasnya dulu.
karena ini agak lama ya ini nunggu ya. Di sini oh belum diinin ya, belum dibikin dah. Enable config interface show VLAN brief do show VLAN brief. Oke, belum dibikin. Kita bikin dulu interface VLAN 10 IP add mana ya, IP add 192.168.1.255.255.255.0 s apa sih, interface VLAN 20 21 interface VLAN 30 31. Oke, lanjut ke interface gigabit. Exit dulu interface G10 G10 berapa sih itu, 101 switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10 20 30. Lanjut ke switch port salah lagi, interface G10102 switch port mode trunk. Oke, switch port trunk allowed VLAN 10 20 30. Oke, selesai. Kita lihat hasil yang ini dulu ya, webnya. Nah ya, berhasil kebuka. Oke. Sekarang kita tinggal sambungin kabel-kabelnya ya. Ya begitulah kurang lebih konfigurasinya ya, terkait not overload dan ya not overload aja yang kita akses ya, yang kita konfigurasi pada video ini. Sama saja lah, nggak ada beda ya sama yang di awal tadi. Terus kita konfigurasi switchnya belum. Enable, kita enable masuk ke interface G01 config interface G01 switch port mode access switch port mode trunk. Sebelum itu kita buat dulu VLAN 10 X VLAN 20 X VLAN 30 X. Lanjut, jika udah kita pindah ke interface G01 nya. Nah, di sini kita switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10 20 30. Nah, sama di interface F01 switch port mode access, switch port access VLAN 10. Interface F02 switch port mode access, switch port access VLAN 20 interface berapa, salah ya ini kok G02 sih. Salah. Interface F02 switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lanjut ke interface F03 switch port mode access, switch port access 30. Oke. Lanjut ke switch kedua ya. Enable config terminal VLAN 10 VLAN 30X
switch interface G01 bener nggak? G01 bener. Switch port mode trunk, switch port trunk, salah. Allowed VLAN 10, 20, 30. Lanjut ke interface F01, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, 2, 20, 3, 30. Oke. My spirit ini yang lainnya aman kan? Saya takut ada ini ya, apa namanya, flapping nanti, malah down semua nanti di sini. Oke, masih berhasil lah, sejauh ini masih aman. G01 02 ke 1, komputer ya komputer. Salah, 01 Ethernet. Sudah, ini udah kan, udah bisa akses keluar kan. Nah, di luar akses ke dalam nggak bakal bisa. Oke, kita bisa lanjutkan dengan membuat interface VLAN 10 IP at 192.168 berapa ya, 11 alah 255.255.255.0 interface VLAN 20 IP at bisa kita cepatkan ya, 21 interface VLAN 30 berapa nih, 31 ya, 31. Oke, selanjutnya kita terangkan exit interface G101, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30. Oke, sudah. Selanjutnya 102 102 kan bener, switch port mana nih, mode trunk allowed VLAN 10, 20, 30. Oke, udah. Sekarang kita tinggal atur switchnya. Enable config, buat dulu VLAN 10 x VLAN 20 x VLAN 30 VLAN 30 x do show VLAN brief. Oke, mana nih, 1 jam 18 ya. Lanjut ke interface G01, interface G01 switch port trunk ya, di sini mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30. Udah. Lanjut kita interface F01, port mode akses, switch port akses VLAN 10, 2 mode akses 20,
3 di sini akses VLAN 30 ya. Oke. Juga sudah, kita lanjut ke router selanjutnya di sini ya. Kita bisa enable config terminal interface G01 IP salah switch port mode exit dulu VLAN 10 X VLAN 20 VLAN 30 X baru ke interface G01 switch port mode trunk switch port trunk load VLAN 10 20 30 interface F01 switch port mode akses VLAN 10 lah ya, mode akses switch port akses VLAN 10 lanjut interface F02 F02 switch port akses VLAN 20 switch port mode akses switch port akses VLAN 20 interface F03 30. Oke. Wow, berarti sekarang kita tinggal tetapkan IP address di sekitaran komputernya. Di sini udah belum? Oke, di sini kita tetapkan 192.168.131. Tetap sama ya di sini 192.168.1.1. DNS servernya oke, masih tercopy paste ya. Berarti kita bisa tinggal X saja. Kita testing dulu. Testing. Oke, sukses. Sukses loh. Sekarang kita lanjut ke komputer 2. 2.168.2.31 192.168.2.3 Ctrl V. Oke. Di sini masih sama ya. 192.168.3.31 192.168.31. Oke. Ke sini bisa. Oke. Lanjut 192.168 berapa 30 kok 30 3 1 3 2 192.168.1 1 oke 192.168.2.32 192.168.21. Oke, DNS server masih sama dan ini dia 192.168.3.32 192.168.31 dan di sini IP addressnya 17.252 DNS ya, DNS servernya. Oke. Sekarang kita testing dulu ya. Testing. Mana nih? Nah, sukses tuh. Mana ya? In progress. Sukses. Oke, sukses. Oke. Mungkin koneksinya aja agak lambat ya. Selanjutnya ke komputer-komputer di atas ini. Sisa 6 lagi berarti. 192
168.141 192.168.11. Oke. Oke, udah ya. Nah, di sini kita tes ya. Ini dari komputer ujung nih ya. Kita tes buka web IAT nih ya. Berarti dari ujung ke ujung. Oke. Ini dia. iat.com ya, iat.com berarti tinggal go dan kita tunggu sambil mengkonfigurasi komputer yang lain. Nah, di sini kita masukkan 192.168 berapa? 168 berapa ini? 241 192.168.21. Oke. Bisa nggak? Lama ya? Lah. Malah ke close ya tadi. Sorry. Kita buka lagi, kita tes ya. Oke. iat.com go aja. Nah, kita desktop 192.168.341 192.168.31. Nah, berhasil ya masuk ke website IAT. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti dari ujung bisa, ya seharusnya bawah-bawah ini bisa lah ya. Ya udah, lanjut ke ini 192.168.142 192.168.41 sorry 142. Yep, benar sekali. Desktop 192.168.4 sorry 42 ya. 42 sih. 2242. Nah, 192.168.221. Nah, oke. Dan ini dia komputer terakhir kita ya. 192.168.342. Ini default gateway ya. 192.168.31 dan server ya. Oke. Selesai ya. Mengenai apa namanya? Not overload. Ya, di sini not overload ya. Nah, ini gambarnya. Gambar. Hilang gambarnya. Lah. Gambarnya hilang ya. Bentar ya. Ini dia. Nah, crop. Mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Not overload ya. Nah, kurang lebih seperti inilah di topologi saya. Oke. Berarti sekarang kita tinggal urus yang bawah ya. Nah, ini karena kita masih ada menyempatkan waktu ya. Di sini kalau nggak salah udah saya konfigurasi ya di sini sehingga sukses. Kemarin kan terakhir fail ya. Cuma nggak record saat konfigurasi kemarin. Nah, di sini udah pasti kita butuh yang namanya oke. Server ya. Server 1 2 3. Ya, hanya 3. Server 1 2 3. Nah, di sini nanti ada switch ya kan. Mana switch. Nah, ini kita konekin dulu ya.
Nah, konekin gigabit 02 ya, benar ya. 02 ya, networknya 10.000 ya. Berarti kita bisa tinggal sambung-sambungkan saja. Sini, oke. Ini kita jangan lupa save ya. Jangan lupa save dulu. Ini apa ini? Oke, fill color. Oke, segini cukup lah ya. Nah, di sini kita buat dulu namanya di sini kalau nggak salah itu router ya, router ACID, jurnal ACID dan mail Polinela. Jurnal router. Oke. Di sini adalah router.ac.id. Di sini adalah jurnal.ac.id. Ya, jurnal.ac.id dan mail Polinela ACID. Mail polinela.ac.id. Ya kan? Oke. Nah, di sini oke, ada router. Kita pakai yang mana sih? Kemarin 2911 kan. Nah, di sini kita lanjut sambungkan saja ya. Yang berarti di sini kita akan seharusnya ini beda ini ya, beda VLAN. Cuma kita bisa ini. Pertama-tama di switch-nya dulu kita buat VLAN ya. Config VLAN 10 switch port ya, exit. Lalu kita interface F01, interface range F01 sampai 4 ya. Untuk sementara kita sambungin ke 4 kabel ini dulu ya, yang kabel kelima ini nanti lah. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, lanjut ke interface VLAN 10-nya. Di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.0.0.2 ya. Ini berapa sih? 10.0.0.1 ya, benar di sini 10.0.0.2 ya. 255.255.255.0. Oke. Cep, benar sekali. Seharusnya udah bisa ya. Berarti kita tinggal testing dulu ya. Coba delete. Siapa sih? 10.0.0.2. Nah, sukses ya. Nah, udah kita bikin jalannya, berarti kita tinggal tetapin si ini ya, IP address di server router dulu ya. Di sini kita tetapin 10.0.0.3. Subnet masknya jangan lupa ya, 255.255.255.0. 10.0.0 berapa nih? 1 ya. Kayaknya nggak perlu default gateway deh di sini. Ya nggak sih? Perlu 10.0.0.1. Oke. Kita testing dulu ya. Kalau nggak bisa kita lanjutkan di video
berikutnya. Ini kita penasaran aja. router.ac.id 10.0.0.3. Oke. Tahu ya ini bisa apa enggak 10.0.1 ya. Bisa nggak sih sebenarnya dari sini ke sini? Oke ya, benar-benar. Kalau dari sini ke sini ya, oh ya, benar. Berarti nanti DNS ke antara ke sini ya. Nah, sip. Berarti di sini kita selesain dulu ya. 10.0.0 berapa di sini? 4 ya. 255 0 10.0.0.1. Oke. DNS di sini apa nama websitenya? journal.ac.id. IP-nya 10.0.0.4. Kita add, lanjut ke mail Polinela desktop 10.0.0.5 255 10.0.0.1. Yap, service ke DNS apa namanya nih, mail ya, mail polinela.ac.id 10.0.0.5. Oke, berarti di sini public servernya udah bisa keakses semua ya. Kita tinggal tambahin di DNS servernya. Oke, seharusnya kita tambahin juga di DNS server 2 ya. Mungkin ini ya di luar video lah. Di sini kita testingnya di DNS yang pertama dulu. Nah, di sini kita perlu nambahin juga jurnal ya. Ke jurnal dulu. Apa namanya? Router AC. router.ac.id. Yap. IP-nya adalah 10.0.0 1, 2, 3. Oke, 3 ya. 10.0.0.3. journal.ac.id 10.0.0.4. dan mail polinela.ac.id. Di sini adalah 10.0.0.5. Oke. Nah, di sini coba ya kita testing dulu pakai ping PDU ini. Nah, kalau pakai ping PDU berarti seharusnya jika kita demonstrasikan nih di PC dengan mengakses webnya, yaitu misalnya jurnal lah. Nah, ini kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita tes jurnal.ac.id. Ini kita go, lalu kita tunggu, dan di sini misalnya kita akses web router mana nih, router.ac.id ya. Saya ini sambil nunggu aja, coba jangan lupa save ya. Dan oh ya, bisa ya, berarti kita berhasil mengakses ke public server Polinela sini ya. Dan ini juga seharusnya bisa lah. Oke, sambil menunggu kita buat lagi. Kalau nggak salah itu mana ya, saya lupa lagi. Belum saya simpan. Bentar, saya pause sebentar. Ini ya yang saya maksud nih. Bawahnya nih ya, lanjutannya. Jadi di sini ada di router ini kita buat konfigurasi not overload lagi, dan di bawah ini adalah server farmnya. Nah, ini sebagai penutup kita akan nyusun topologinya terlebih dahulu ya.
Di sini ada 1 2 3 4 5 server ya. Ada 5 server. 1 2 3 4 5. Oke. Ini yang tadi kita buat ya, ini mengakses ke router ac.id. Oke, berhasil ya. Berarti ya intinya server publik di sini sudah bisa diakses semua. Server web ya. Kok server web apa? Public server. Udah bisa diakses. Sekarang kita sebagai penutup ya ini. Karena udah lama, sebagai penutup kita nyusun topologi. Oke, kita tambahkan switch. Mana switch? Switch 1 2. Yap, bener kan? 3560. Oke. Baik, itu tinggal sambung-sambungkan saja ya. Sini lalu di sini ada apa nih? Ether channel ya. F01. Oke. F01. Lah. Hmm. 324 fps. Oh, 3650. Bener gak sih ini multilayernya? 3560 sama 35. Oh iya, 3560. Sorry. 3560. Nah, kita pakai yang ini ya. Barulah kita pasangkan ini F01, F01, F02, F02. Nah, di sini kita pasangkan gigabit ke oke lah, boleh lah. Oke, lanjut ke server-servernya. Di sini ya tinggal sambung-sambungin saja lah ya ke switchnya. Nah, nih ini sini, ini sini, ini ke sini. Oke, setelah itu kita ya nanti lah rapiin ya. Setelah itu kita lanjut ke bawahnya. Oke, ada 2 switch lagi. Mana switch. Nah, di sini dia terhubung. Oke. Nah, nanti di sini, oke, ini network access ya. Dan di sini ada gedung X dan gedung Z. Berarti ini berbeda gedung. Yang dimana di sini satu ruangannya itu diisi dengan satu laptop, satu komputer, dan satu home router ya. Ya, kita split aja lah, biar enak ya. Berarti di sini kita berikan dulu ini apa nih? Nah, kita berikan dulu laptop, lalu home router, lalu PC. Oke. Lalu ada dua laptop sama satu home router. Nah, di sini kita seharusnya itu sama ya.
sama kayak ini sepaket. Kita Ctrl V. Nah, kita geser ke sini nih. Bentar, udah not responding. Ini ke atasan dikit. Ini ke sini, ini ke sini. Oke, jangan lupa save ya. Oke. Lanjut ke ini. Kita salin juga. Nah, jadilah satu gedung ya. Nah, satu gedung selanjutnya di sini itu ada ya kurang lebih sama lah ya. Ini taruh mana nih? Taruh sini. Ini taruh sini dulu. Nah. Lalu yang ini kita salin lagi. Kanan. Oke, ini kita salin lagi buat di sini. Nah, jadilah dua gedung ya. Oke. Sekarang kita tinggal pasangkan kabelnya. Ini sisa berapa menit? Oke, 46 menit ya. Masih aman harusnya. Berarti kita tinggal pasangkan kabel-kabel ya dari switch ke home router. Oh, ini pakai kabel ini strike semua ya. Internet F02 ke komputer F0. Ini F04 ke mana nih? Internet ya. Internet. Yap. Dan ke laptop juga ada nyambung nggak nih? Ke laptop F0. Berarti ini yang nggak sambung dia akan memakai ini ya, wireless LAN. Oke, lanjut. Di sini ada dua. Kemana nih? Ke home router sama ke mana tuh? Komputer. Nah nih. Nah, ini saya warnainnya nanti lah ya di luar video mungkin sambil ngerapihin juga ya. 08 sama ini 09 internet. Lalu switch apa nih? 02. Oh ya, udah ya. Kita tinggal ke sini, internet. 03 komputer. Kode 01 ya, bentar. Oh, 01 ya ini. Bukan nyambung ke internet, sorry. 01 01 dan 01. Nah, lanjut ke sampingnya, yaitu sini ya.
ruangan ketiga ini sambung ke PC, lalu ini sambungin ke sini dan laptop. Oke, sekian mungkin itu saja ya, eh, penghujung di akhir video. Mungkin ini saya rapikannya nanti ya di luar video. Oke, baik, itu saja. Kita lanjutkan di video selanjutnya terkait konfigurasi wireless LAN dan mengkonfigurasi distribution network ya, atau di sini nanti kita konfigurasi per channel ya. Oke, sekian, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.